Dan semangat pagi teman-teman, kita bertemu di Google Meet di hari Rabu malam tanggal 5 Agustus. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah diinformasikan lebih awal oleh yang undang ke Google Meet ini mengenai ada suatu peluang yang bisa teman-teman ambil. Dan juga barusan dari video yang tadi kita lihat 5 menit itu, kan ada berbicara tentang soal financial tipping point atau lompatan keuangan teman-teman. Nah, memang kita pembahasannya malam ini adalah mengenai gimana sih teman-teman bisa mendapatkan suatu peluang yang teman-teman bisa manfaatkan supaya bisa merubah kehidupan teman-teman, terutama dalam bidang keuangan. Di mana itu bisa ngebantu teman-teman jadi punya penghasilan tambahan atau bahkan bisa jadi penghasilan utama teman-teman juga. Ya, kita nggak ada yang tahu. Nah, cuman yang malam ini ingin saya bagikan ke teman-teman itu lebih bahasnya di kripto, teman-teman. Makanya tadi video yang tadi kan banyak ngomongnya soal kripto. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar kripto, ada yang udah bahkan udah terjun. Nah, jadi yang ingin saya bagikan malam ini tuh saya yakin bakal benar-benar bermanfaat sekali buat teman-teman. Makanya jadi selama saya presentasi nanti teman-teman fokus aja. Nanti di bagian belakang juga ada sesi tanya jawab kok. Nah, yang ingin saya sampaikan di awal dulu yang supaya teman-teman dapat gambarannya dulu. Kripto itu kita kan ada banyak macam teman-teman. Ada yang bisa kayak nambang kripto tapi itu harus beli alatnya banyak dan biasa butuh biaya gede, kita butuh tempat juga. Nah, kayaknya itu udah lewat teman-teman karena udah nggak oke lah, secara keuntungan juga nggak nyampe. Nah, tapi ada yang bisa teman-teman gunakan dengan modal yang jauh lebih rendah daripada kalau buka tambang Bitcoin gitu. Nah, teman itu ngomongnya berdagang atau lebih dikenal di luar itu trading. Pada dasar trading itu cuma bahasa Inggrisnya berdagang, teman-teman. Jadi kita berdagang kripto. Nah, jadi malam ini saya mau membagikan gimana sih kita bisa mendapatkan keuntungan dari trading kripto dengan aman dan tanpa ribet, teman-teman gitu. Nah, oke, kita sambil mulai aja. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, nah kita semua aja. Nah, jadi sekali lagi kita kan sekarang saat ini ada di era digital, teman-teman. Apapun itu semua sekarang satu persatu udah mulai masuk ke yang digital-digital gitu, teman-teman. Jadi elektronik atau apa. Dan pembayaran aja mungkin teman-teman yang tadinya udah biasa menggunakan uang cash, lama-lama sekarang udah terbiasa jadi pakai ini kan wallet digital atau kayak OVO, GoPay dan lain-lain. Nah, ini juga sama, teman-teman. Kalau di bidang keuangan, terutama mata uang, itu makanya adanya kripto ini awal-awal mungkin di biang 10 tahun yang lalu orang pada tutup sebelah mata, pada remehin. Tapi buktinya teman-teman, 4 tahun belakangan ini itu bahkan sampai negara aja udah menggunakan kripto sebagai aset cadangannya. Terutama perusahaan-perusahaan besar juga jadiin kripto sebagai reksadana juga, teman-teman. Nah, makanya kita nggak boleh ketinggalan, teman-teman. Karena di kripto itu, seperti di sini, ada bilang yang namanya memanfaatkan momentum bull market dan halving dulu nih. Nah, saat ini memang kripto lagi menuju ke musimnya lagi harganya lagi turun. Nah, cuman kalau orang baik lihat itu turun itu kayak takut. Sebenarnya salah, teman-teman. Turun itu ada kesempatan sekali buat kita ambil buat masuk trading karena kita akan masuk dari harga murah. Ibarat teman-teman kalau mau mencari properti kayak atau apapun itu ketika harganya lagi diskon gede. Nah, ini sama teman-teman. Kripto saat ini harganya lagi diskon gede. Nah, untuk bikin teman-teman juga lebih yakin, kripto itu ada siklusnya, teman-teman. Siklus 4 tahun. Makanya ini ngomongnya ada halving dan bull market. Nah, kalau kita mulai dari harga bawah, dari harga diskon kayak ini, nanti ketika kripto udah masuk ke yang ini musimnya halving, kan yang dibayar buat orang nambang makin berkurang. Bitcoinnya jadi makin langka, harga makin naik. Kalau bull market itu, harga akan cenderung naik sampai ke harga terbaru lagi, lebih tinggi daripada tahun 2025 yang lalu, teman-teman. Nah, berarti teman-teman punya waktu yang panjang nih, dari 2026 ini sampai 2029 buat memanfaatkan momentum ini. Jadi kalau sampai teman-teman lewatin, sayang banget, teman-teman. Karena kita paling enak itu masuk dari harga bawah banget gitu, teman-teman. Nah, makanya sering banget teman-teman di luar sana dengar ada orang yang jadi miliarder dari kripto, itu benar banget, teman-teman. Karena sekali lagi mereka bisa memanfaatkan momentum ini, teman-teman, masuk dari harga rendah seperti saat ini. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke gimana sih kita bisa memulai. Nah,
sebelum memulai itu kita paling utama adalah harus tahu nih di mana uang atau modal kita disimpan. Itu nomor satu teman-teman. Nomor satu paling penting, nggak bisa ditawar-tawar. Karena emang keamanan modal kita itu paling utama teman-teman. Karena buat apa sih kalau keuntungannya gede tapi kita punya uang nggak aman, karena biasanya kayak dititip ke perusahaannya orang atau dititip ke rekening orang, itu nggak aman sekali teman-teman, karena semua dikendali mereka. Nah, kenapa ini jadi nomor satu yang harus kita pahami teman-teman. Nah, oke. Jadi sebelum kita ngomong soal gimana cara trading kripto dengan mudah, kita harus pahamin dulu nih di mana sih uang kita disimpan. Di sini di awal ada informasi, ada 4 pilihan tempat teman-teman bisa nanti buka akun bursa kripto. Bursa kripto itu tempat buat jual beli kripto, di mana nanti teman-teman bikin akunnya, terus bikin teman-teman punya uang itu ada di akun bursa teman-teman masing-masing. Anggapannya kalau orang yang masih nggak ngerti bursa itu gimana, kayak contohnya teman-teman kan pasti tahu dong ada BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain bank. Nah, kalau di kripto itu ya kayak itu, toko kripto, Binance, Bitget, dan OKX. Tapi kalau kayak Binance itu adalah perusahaan atau bursa kripto terbesar nomor 1 di dunia. Kalau Bitget ke-6, OKX ke-4 gitu. Nah, kita bisa masuk ke dalam sedikit dulu. Nah, kenapa sih Binance itu aman? Nah, pertama, di sini teman-teman bisa lihat, ini harus dikasih tahu dulu nih di awal nih. Binance itu ada asuransi ya teman-teman. Asuransinya ini lebih di kalau amit-amit si Binance kena serangan hacker. Mungkin teman-teman pernah dengar berita-berita kalau ada exchange atau bursa yang kena serangan hacker, dana bursanya ketarik. Nah, di sini dengan ada asuransi ini orang-orang jadi gak khawatir gitu, karena ada proteksi. Amit-amit bursanya yang benar-benar kena serangan hacker, ya asuransi ini akan menggantikan dana tersebut. Nah, cuman itu kalau bursanya atau exchange yang kena serang. Kalau kita yang melakukan kesalahan sendiri, handphone kita asal klik link, orang kirimin APK yang kita nggak jelas, orang nggak kenal nih, kirimin APK mendadak, APK undangan, kayak APK pajak, apa-apa, tonton klik, handphone kena retas, ya itu jadi tanggung jawab sendiri. Tapi kalau emang bursanya yang kena serang, tenang, ada asuransi ini. Si Binance ada asuransi, Bitget juga punya teman-teman asuransinya. Oke. Nah, sekarang kita lebih masuk ke kenapa sih Binance itu aman. Pertama yang tadi saya ada informasi, Binance ini adalah bursa atau exchanger nomor 1 terbesar di dunia, teman-teman. Ini perusahaan benar-benar jauh lebih gede daripada BCA, BRI, Mandiri digabungin satu, teman-teman. Kalau teman-teman merasa kayak BCA, BRI, Mandiri aman, ya apalagi Binance ini, karena ini kelas dunia dan emang terbesar di dunia juga dalam bursanya kripto, teman-teman. Terus pada saat data ini diambil, kalau teman-teman mau ambil yang terbaru, bisa download aja aplikasi CoinMarketCap. Ini perdagangan 24 jam atau perharinya pada saat data ini diambil itu, dia udah mencapai 16 miliar dolar, teman-teman, bukan rupiah, teman-teman. Perputarannya Binance dalam sehari itu lebih gede dibanding dari perbankan kita selama 2 bulan atau 3 bulan, teman-teman. Dia dalam 1 hari itu lebih gede dari mereka. Nah, berarti kan banyak orang yang bikin akun di Binance dan mempercayakan untuk menaruh uang mereka atau modal mereka di sana dan diputar di sana, teman-teman, gitu. Terus yang nggak kalah penting adalah si Binance ini sendiri pada saat itu dia punya aset mencapai 169 miliar dolar, teman-teman. Ya, artinya kalau misalnya orang pada panik massal, pada jual ini semua uang mereka atau aset-aset mereka di Binance. Nah, si Binance tidak akan bangkrut karena ya dia bisa aja pakai aset dia buat nutupin itu dulu, teman-teman, kalau memang diperlukan gitu, teman-teman. Nah, makanya inilah yang bikin Binance ini benar-benar bisa bertahan terus di nomor 1 di dunia. Dan kenapa orang demen pakai Binance gitu. Rata-rata orang yang trading kripto itu kalau teman-teman tanya ada akun Binance nggak, rata-rata pasti dia punya gitu, teman-teman. Oke. Yang kedua itu yang nanti bisa dipakai juga adalah Bitget. Bitget itu ya nomor 6 terbesar di dunia, dan juga pas data ini diambil itu perputaran harian itu mencapai 2,1 miliar dolar. Nah, setiap hari pasti beda-beda, teman-teman, bisa naik turun gitu. Apalagi kalau lagi rame bisa ya naiknya jauh lebih gede. Nah, dan juga sama, teman-teman, dia punya aset itu tetap jauh lebih besar daripada perputaran hariannya, yaitu sebesar 8 miliar dolar gitu, teman-teman. Dan ini Bitget dia kadang naik turun, bisa ke-5, bisa ke-6, teman-teman. Kadang yang pakai Bitget itu juga banyak, teman-teman. Nah, terus yang ketiga adalah OKX, itu terbesar keempat, tapi mungkin di sini nggak dimasukin, nggak apa-apa, teman-teman, nanti bisa download aja. Nah, informasi lewat di aplikasi atau website coinmarketcap.com, nanti ganti aja kategorinya ke bursa atau exchange, nanti teman-teman bisa lihat di sana. Nah, terus
Dan juga ini kita bisa pakai yang lokal, teman-teman. Yang lokal udah berizin. Nah, namanya toko kripto. Toko kripto ini adalah bursa atau exchange kripto terbesar di Indonesia, teman-teman. Kalau peringkat dunia itu dia ada di 20 besar. Nah, dan juga dia izinnya lengkap si toko kripto ini. Kalau sekarang kan udah agak bapeli sama OJK, dia udah termasuk dalam e-check juga, itu bursa kripto yang udah terpusat sama pemerintah. Jadi ini benar-benar aman, teman-teman, di toko kripto ini. Kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman punya tempat buat mengadu juga kalau di toko kripto. Nah, dan juga perputarannya si Binance ini juga gede, teman-teman tuh. Hariannya mencapai 14,6 juta dolar Amerika. Bukan rupiah, teman-teman, bergede ini tuh. Dan tambahan juga informasi ya, teman-teman. Toko kripto ini adalah anak perusahaan dari Binance. Si Binance punya saham hampir 100% di toko kripto ini. Jadi anggap aja kayak toko kripto ini cabangnya si Binance di Indonesia. Dan secara volume, biarpun dia punya volume lokal, volume itu yang mempengaruhi permintaan dan penjualan, teman-teman. Jadi jual belinya bisa lancar. Nah, itu juga dibantu sama Binance supaya jual belinya lancar, karena Binance akan membagi volumenya ke dalam toko kripto juga, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, jadi kan teman-teman udah tahu nih. Oke, berarti kita bisa trading menggunakan akun teman-teman masing-masing, nggak nitip akun akun toko kripto teman-teman sendiri, Binance, Bitget atau OKX itu teman-teman nanti bikin akun sendiri, nanti modal teman-teman taruh di akun teman-teman sendiri juga gitu, gak ada titip ke orang. Nah, kan teman-teman tahu nih, oke, modal saya aman nih. Nah, tapi balik lagi kita ngomong ke gimana sih saya memutar modal saya melalui trading kripto. Tapi harus gampang dong tentunya, karena anggap aja kan teman-teman mungkin ada yang masih awam, ada yang udah ngerti, tapi pengen dimudahkan. Nah, makanya di sini ada alat yang bisa ngebantu teman-teman buat memudahkan itu semua. Namanya adalah IoTrade, The Real Money Machine, di mana artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara yang aman, otomatis, mudah, dan efisien. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di sini kata-katanya. Selalu kenapa ditaruh depannya aman, teman-teman, karena aman itu tetap nomor satu, gak bisa ditawar-tawar. Oke, nah kita masuk dulu gimana sih IoTrade ini bisa ngebantu kita dalam trading. Pertama, ya jelas IoTrade ini sangat cocok digunakan untuk semua kalangan, mau dari trader pemula atau profesional maupun investor, dan bahkan orang yang awam juga bisa pakai, teman-teman. Nah, terus IoTrade ini dia juga tradingnya secara otomatis 24 jam setiap hari. Karena kripto itu gak ada libur, teman-teman. Setiap hari, mau Sabtu Minggu, tanggal merah, kripto tetap marketnya jalan. Nah, makanya IoTrade ini juga kerjanya setiap hari, teman-teman, otomatis 24 jam. Dan jelas dengan menggunakan alat bantu seperti ini, dengan AI itu gak ada dipengaruhi emosi. Karena kalau kita dalam trading, itu yang paling ganggu selalu emosi, teman-teman. Emosi itu bukan kayak kita marah-marah depan handphone, enggak. Tapi lebih ke kita kadang bisa takut, kadang bisa maruk, kadang bisa ambil salah keputusan. Nah, itu disebut dengan emosi, teman-teman. Nah, tapi dengan menggunakan AI atau alat bantu IoTrade ini, teman-teman jadi nggak pakai emosi. Dia akan mengikuti perintah yang udah diatur dari awal. Dia nggak ada yang, oh udah terbang tinggi, pengen dapat lebih, ditahan-tahan pas kebanting baru panik. Kan nggak, kan itu orang. Kalau pakai IoTrade nggak ada kayak gitu, teman-teman. Nah, makanya di sini jadi nggak perlu pengalaman trading. Nah, terus juga ada pakai strategi-strategi yang banyak profesional trader pakai, teman-teman. Nah, di sini IoTrade itu fiturnya lengkap. Nanti ada saya jelaskan juga fiturnya seperti apa. Yang jelas untuk manajemen keuangan, manajemen resiko nanti juga bisa dimaksimalkan menggunakan IoTrade ini gitu, teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal aman lagi. Nah, kenapa IoTrade ini juga aman, teman-teman? Nomor satu yang jelas adalah IoTrade live trading di pasar spot. Kalau pasar spot itu market yang satu arah seperti sama, harus ada beli dulu asetnya, ketika harga naik untung dijual dalam kondisi untung. Kalau harga turun ya berarti resikonya adalah floating minus, di mana aset kita secara nilai lagi lebih rendah dari harga belinya. Tapi selama kita nggak jual dalam kondisi harga lebih rendah itu, yang floating minusnya atau minusnya itu kita nggak terrealisasi ketika harga balik naik, nanti minusnya akan berkurang sampai balik jadi profit lagi, teman-teman. Nah, itu jadi itulah kelebihan di pasar spot. Cuman di sini live trading itu adalah teman-teman apapun yang ada tunjukkan transaksinya itu teman-teman bisa bandingin langsung ke
akun toko kripto, akun Binance, Bitget, atau OKX, teman-teman. Semua transaksinya itu ada, teman-teman. Tinggal lihat aja. Nah, jadi dengan cara itu makanya orang-orang bisa, oh iya tradingnya sama nih. Berarti itu aman karena semua transaksi ada di akun exchange teman-teman sendiri gitu. Bukan hanya di Alert hanya tampilannya aja kasih tahu, oh ini transaksi yang sedang berjalan secara otomatis di akunnya kita gitu, di akun exchange kita. Tuh, makanya saya bilang kan modal trading aman di akun exchange Anda sendiri. Nah, di semua yang teman-teman harus hindarin itu kalau sampai modalnya teman-teman itu dimasukin ke satu platform yang terpusat cuma itu doang, itu teman-teman jangan mau gitu, karena kalau nggak ada apa-apa sama platform tersebut ya modal kita jadi hilang dong. Nah, tapi karena di Alert ini aman ya sekali, karena modal trading teman-teman nggak di Trade tapi ada di akun exchange teman-teman masing-masing yang tadi toko kripto, Binance, Bitget, atau OKX. Nah, modal dan profit itu bisa ditarik kapan aja teman-teman mau. Itu cuma pemilik akun aja, karena ketika teman-teman mau narik modal atau mau narik profit sebagian atau mau narik sebagian modal, itu ketika teman-teman mau WD ada disuruh masukin dulu OTP ya. Nggak ada OTP itu ya nggak bisa di WD. Nah, OTP-nya masuk ke mana? Masuk ke SMS ya teman-teman, itu masuk ke email, dan biasanya ada tambahan satu aplikasi namanya Google Authenticator. Nah, jadi nggak ada tiga itu, nggak bisa WD. Berarti cuma teman-teman sendiri yang bisa melakukan penarikan dana. Gitu. Untuk modal trading teman-teman bisa tentukan sendiri, memang bisa mulai dari $50, tapi kita juga ada rekomendasinya buat penyesuaian manajemen keuangan dan manajemen risiko teman-teman. Nanti ketika teman-teman udah bergabung, kita akan edukasi juga teman-teman mengenai hal ini. Gitu. Oke, nah kan teman-teman sekarang udah tahu nih soal yang aman. Nah, sekarang kita bahas gimana sih Trade ini bisa ngebantu teman-teman nih buat memaksimalkan modalnya supaya bisa mencari keuntungan melalui trading kripto. Pertama, Trade itu fleksibel. Dia ada dua fitur utamanya dulu. Pertama ada fitur follow master, di mana fitur follow master ini bot akan otomatis bekerja ngikutin langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Nah, jadi di Alert itu kita bisa bikin settingan bot juga, teman-teman, bikin settingan bot di mana nanti bot akan ikutin perintahnya. Cuman kalau ikut follow master, teman-teman nggak perlu bikin settingan karena master itu udah bikin settingannya. Nah, kita tinggal dapat settingan dia, bot bakal ikutan juga. Dan follow master ini ideal bagi teman-teman yang tidak punya waktu atau nggak ngerti gimana bikin settingan. Nah, jadi biarpun pakai follow master, kalau teman-teman setidaknya punya pengetahuan soal koin kripto, oh saya lebih suka Bitcoin, saya lebih suka ETH, saya lebih suka misalnya Sol. Nah, teman-teman tetap masih bisa pilih buat pembatasan trading ini koin apa aja gitu. Nah, tapi ada satu fitur utama yang paling banyak digunakan oleh pengguna Trade, bisa dibilang 90% pada pakai fitur yang ini teman-teman, customisasi. Fitur customisasi ini cocok buat beginner trader yang memiliki teknik trading sendiri. Nah, jadi mereka bisa maksimalkan fitur custom ini dengan maksimalin ini, teknik average, grid, atau kombinasi keduanya. Nanti akan dijelaskan apa sih bedanya ini, dua ini, average dan grid. Nah, terus biasanya memang orang kalau udah ngerti gimana pakai ini, mereka punya preferensi, mereka lebih cocok mau average atau grid gitu teman-teman. Nah, cuman teman-teman nggak perlu khawatir, biarpun teman-teman nggak ngerti bikin settingan, dari kita juga ada rekomendasi, oh isiannya gimana, teman-teman tinggal ikutin aja isiannya, udah ketika start, bot bakal ikutin settingannya, jalani sesuai dengan settingan yang udah dibikin gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, biarpun teman-teman nggak ngerti, teman-teman tetap bisa maksimalin fitur custom ini kok. Karena kita ada edukasi teman-teman mengenai fitur custom ini juga. Nggak sulit kok teman-teman, mudah gitu. Nah, jadi sama di fitur custom teman-teman juga bisa maksimalin pemilihan koin juga gitu teman-teman. Jadi yang beda cuma kalau Flow Master teman-teman ada yang nggak bikin settingan, custom cuma isi-isi bentar doang. Itu begitu start udah langsung jalan terus 24 jam setiap hari sampai teman-teman suruh dia berhenti. Gitu. Nah, terus kita sekarang masuk ke fitur unggulan. Yang tadi kan dua fitur utamanya. Di dalam itu ini fitur yang akan dimaksimalkan oleh bot, teman-teman. Itu yang tadi average, grid, kombinasi keduanya ini average plus grid. Nah, itu ada fitur price range di mana kita kalau yang emang ngerti bisa maksimalin
buat perintah botnya aktif bekerja di harga tertentu. Misalnya contoh kalau ada yang ngerti, oh saya mau bot bekerja di koin misal ETH, kalau dia ada di jarak harga 1.800 sampai 2.200 aja. Selama emang ETH ada di harga tersebut, bot bakal aktif bekerja di bakal buy dan sell ketika untung. Kalau misalnya emang harganya udah lebih dari 2.200, nah semua posisi udah kejual, ya udah bot gak akan beli ETH lagi. Itu biasa buat orang-orang yang jaga-jaga supaya gak kena harga pucuk misalnya, atau taruh harga bawah supaya punya sisa dana itu nggak kepake dulu buat beli posisi yang bawah gitu teman-teman gitu. Nah makanya fitur price range ini biasa kalau yang ngerti suka nih pakai ini gitu, karena jadi mereka sama aja, jadi terus gak usah pantau market karena ada IoT yang ngebantuin mereka. Nah ini juga salah satu fitur unggulan yang emang udah ada, namanya trailing stop, di mana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan lebih dari yang teman-teman udah perintahkan ke si bot. Misal contoh ada kasih perintah bot, tolong jual setiap kali ada keuntungan 1,5%, kan kita tinggal isi doang. Nah ternyata karena harga koinnya terbang terlalu cepat, harusnya 1,5% kejual, cuman gak naik ke lilinnya lurus, naik ke atas dalam waktu singkat, naik sampai 5%, maka bot akan tahan dulu gak jual sampai ada koreksi dikit, misal turun 0,3%, 0,4%, baru bisa jual. Artinya kita dapat profit itu sampai 4%-an, berarti jauh di atas yang kita perintahkan. Nah, itu disebut sebagai fitur trailing stop up. Nah, kalau yang down itu kebalikannya, kalau kita ada kasih perintah, tolong dana saya dipakai kalau misal turun 5%, misalnya contoh, turun 5% buat pakai buat beli lagi. Tapi turunnya terlalu cepat, kayak turun sampai 8%, ya bot akan tahan dulu, nggak jual dulu, nggak beli dulu. Sampai ada naik dikit dia baru beli, artinya kita bisa dapat harga lebih bawah lagi. Nah itu dua fitur ini juga secara otomatis teman-teman gitu. Kita jadi nggak akan sangat terbantu ketika market pergerakannya lagi agresif. Teman-teman bisa dapat keuntungan yang lebih banyak juga karena fitur trailing stop ini. Oke. Nah sekarang kita masuk ke ini penjelasan apa sih cara kerja fitur averaging ini. Sekali lagi ini semua jalannya otomatis ya teman-teman. Nah, cuman yang teman-teman harus pahami itu fitur averaging itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi kalau dalam trading itu kita nggak boleh yang namanya punya modal berapa langsung habisin di satu harga teman-teman, karena sekali lagi market kripto itu dinamis teman-teman. Ada waktu dia turun, ada waktu dia naik, ada waktu dia bolak-balik di harga tertentu atau lebih tinggi sebagai sideways. Kadang dia habis turun bergerak pelan atau habis naiknya bergerak pelan, bisa juga teman-teman. Nah makanya fitur averaging ini paling baik digunakan oleh banyak profesional trader juga. Nah, kenapa? Misalnya contoh, saya punya modal $200. Ini, $200. Ini saya nggak langsung ini nggak boleh langsung habiskan teman-teman, harus dibagi-bagi. Makanya teman-teman bisa lihat di sini ada pembagian beberapa kali buy itu, sampai 5 kali. Nah, misalnya contoh ini contoh aja. Misalnya pertama kali nih di koin A harganya di $10. Misalnya dari $200 ini pakai dulu, beli pakai misalnya pakai $20 dulu. Misalnya pas harga koin A turun lagi, ganti warna. Turun lagi ke misalnya $9. Nah, ini beli lagi nih teman-teman, saya pakai 20 lagi. Misal saya di sini turun lagi ke 8,5, beli lagi. Di sini beli ya bisa lebih banyak lagi, pakai $40. Nah, misalnya di sini turun ke $8, beli lagi pakai 60. Nah, terus ketika misalnya koin ini harganya turun sampai ke $7,5 misalnya, kan masih ada sisa dana $70, $60 teman-teman. Nah, beli lagi pakai $60. Di sini baru modal $200 kepake. Bentar, sorry. Modal agak error. Ya, modal $200 kepake. Artinya di sini teman-teman udah melakukan namanya manajemen keuangan dan resiko, dan sekali lagi ini secara otomatis dilakukan oleh IoTrade teman-teman. Kita cuma isi-isi di sini doang, dan balik lagi di sini kita akan bantu kasih teman-teman isian settingan ini supaya dia bisa lakukan pembelian seperti ini teman-teman ke bawah. Nah, terus fungsinya buat apa sih pembelian seperti ini?
Nah, kan teman-teman misalnya nih, dia tadinya harganya harusnya dapat di $10, tapi karena punya dana dibagi-bagi, beli sampai turun $7,5, artinya teman-teman punya aset koin ini itu udah bukan di harga $10, tapi di harga rata-rata. Misalnya dapat harga rata-rata di $8,2. Berarti ketika koin A ini naik di atas $8,2, teman-teman udah profit. Berarti teman-teman udah nggak usah nunggu sampai balik $10 baru mulai balik modal, harus naik di atas $10 baru balik profit kan. Nah, ini berarti teman-teman nggak usah nunggu lebih lama buat balik profitnya. Ketika harganya udah naik melebihi $8,2, misal kita kasih perintah, tolong jual ketika profitnya ada mencapai $1,5. Nah, itu akan dijual otomatis juga oleh Ayo Trade. Nah, setiap turun ini juga akan melakukan pembelian secara otomatis sesuai yang kita perintahkan mau pakai berapa gitu teman-teman. Nah, sekali itu teman-teman nggak perlu khawatir karena ini nanti kita bisa bagikan ke teman-teman gimana cara isian ini, teman-teman tinggal ikutin aja gitu. Oke. Nah, ini kalau yang buat fitur averaging teman-teman, atau teknik averaging. Pembeliannya semuanya digabung, pas jual semua posisi sampai habis gitu. Nah, pas beli ya lagi, teman-teman bisa dapat harga lebih rendah daripada harga sebelumnya juga gitu. Nah, ini fitur selanjutnya namanya grid. Bedanya apa? Ya kalau pas beli harga naik ya jual tentunya kan. Habis beli harga naik jual. Nah, gimana pas turun? Sama, pas turun itu tetap dicicil teman-teman belinya kayak tadi. Nah, cuman yang ngebedain itu cara jualnya. Kalau average itu kan turun-turun dia belinya digabungin dulu pembeliannya, pas naik dijual semua posisinya barengan. Misalnya tadi contoh turun 5 kali ya dijual semua 5 posisi tersebut gitu. Nah, tapi kalau grid bedanya turun kalau jual tetap turun tetap beli, tapi pas naiknya akan dijual dulu dari posisi yang terakhir atau terbawah yang udah profit. Misalkan bisa teman-teman lihat nih dari gambar ini. Dia turun tetap beli, turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi kan. Nah, ini kita biang aja kedalaman atau layer ini layer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di grid ini cara jualnya itu dari yang terakhir masuk, misalnya terakhir masuk sampai layer 5, ini udah profit, maka yang dijual adalah layer 5 ini tuh, makanya di sini ada sell. Misalnya naik lagi sampai layer 4 profit, layer 4 lagi dijual. Misalnya naik lagi sampai layer 3 profit, layer 3 dijual. Nah, tapi kalau misalnya di tengah-tengah misalnya turun, bisa masuk lagi, bot akan kasih perintah beli lagi layer 3, misal turun lagi sampai harus masuk layer 4, beli lagi layer 4-nya. Dan itu akan bolak-balik terus teman-teman. Nah, makanya kenapa banyak orang yang suka pakai teknik grid ini, karena biarpun posisi yang 1 dan 2 yang atas ini teman-teman, ntar saya hapus dulu. Misalnya posisi yang atas ini, nih, yang layer 1 dan 2 ini masih belum terjual karena masih lagi floating minus yang tadi. Tapi orang tetap bisa dapat profit dari yang layer 3, layer 3, 4, dan 5, teman-teman. Apalagi kalau dia bolak-balik gini terus. Biarpun atas masih lagi floating, tapi bisa dapat profit nih dari yang bawah sini gitu, teman-teman. Nah, ini biasanya ketika market lagi bergejolak di harga bawah, itu orang-orang bakal nge-share, hari ini saya dapat profit 10 kali, 20 kali, 30 kali, pernah rekor saking lagi agresif banget TikTok di bawah kayak gini, itu ada yang lebih dari 50 kali take profit teman-teman, atau jual kondisi profit dalam sehari teman-teman. Nah, ini kelebihan di tour grid, biarpun yang atas lagi belum terjual tapi bisa dapat profit dulu nih dari yang bawah gitu teman-teman. Kalau yang tadi average kan harus nunggu sampai melebihi harga rata-rata. Kalau yang ini nggak usah tunggu lebih dari harga rata-rata, tetap bisa dapat profit dari layer-layer bawah ini yang udah profit teman-teman gitu. Oke, nah itu kelebihan dari yang teknik grid. Kalau kombinasi gabungan keduanya teman-teman, tadi yang average dulu, misalnya average kita bikin 3 kali pembelian ke bawah, atau turun melebihi average-nya, lalu baru masuk ke grid. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman orang disuka pakai mana? Banyaknya sih pakai grid ini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu nih, IoT itu aman, juga fiturnya canggih, banyak fitur yang bisa dimaksimalkan, teman-teman juga nggak perlu khawatir gimana cara isinya dan lain, karena nanti teman-teman akan dipandu juga pengundangnya. Tapi tetap ada hal yang teman-teman harus tahu, makanya di sini kita berikan sanggahan. Nah, sanggahan ini atau disclaimer, kita tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah
dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi kalau misalnya kayak hari ini atau teman-teman dapat yang sharing profit nih, share testimoni profit di grup atau di penggunanya kasih share testimoni profit. Nah, itu teman-teman jangan jadikan sebagai patokan semua orang pasti sama. Karena sekali lagi, yang namanya trading real itu gak akan ada yang sama. Apa sih yang bisa mempengaruhi profit? Tentunya nomor satu adalah tergantung dari pergerakan market pada saat kita lagi masuk atau lagi pada saat itu. Kalau lagi pergerakan pelan ya bisa aja profitnya mengecil atau bisa nggak dapet dulu gitu. Nah, tapi kalau pergerakan lagi agresif bisa aja profitnya lebih gede gitu kan. Dan juga tentu yang mempengaruhi selanjutnya adalah modal, jenis settingan yang bikin agresif atau yang cari aman, dan pilihan koin, karena setiap koin di kripto itu pergerakannya beda-beda teman-teman, nggak semuanya sama. Kayak misalnya Bitcoin dibanding sama koin Hype gitu, ya pergerakan si Bitcoin misalnya lagi naik 1%, 2%, si Hype bisa aja sekali naik sampai 4%, 5% atau lebih gitu teman-teman, beda-beda gitu. Nah, terus makanya di sini volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi sekaligus ke resiko. Potensi keuntungan sekaligus ke resiko. Nah, resikonya apa yang tadi saya udah ulang-ulang itu. Ketika beli, harga turun, yang lagi berkurang itu hanyalah nilai aset koin. Karena kalau trading kripto itu kita menukarkan koin yang namanya USDT atau dolar dalam bentuk kripto ke koin yang akan dibeli. Kalau misalnya koin yang akan dibeli itu Bitcoin, ya berarti USDT kita tukar ke Bitcoin atau tukar ke Hype atau tukar ke Sol dan lainnya. Ketika turun, yang berkurang itu nilai kok aset Bitcoin kita atau Hype kita. Ketika harga balik naik, ya kita punya aset akan nilainya bertambah sampai balik profit. Nah, jadi resikonya hanyalah floating minus yang tadi teman-teman. Dan sebenarnya ketika lagi floating, teman-teman itu sebenarnya lagi pegang aset juga, teman-teman pegang aset koin, memang lagi nilainya aja gitu turun gitu. Nah, tapi kalau soal ini teman-teman nggak perlu khawatir karena kita juga sering merekomendasikan pilih koin yang memang yang terbesar di kripto juga dan juga emang terbukti developer atau pengembang koin tersebut benar-benar masih fokus banget sama koin tersebut. Jadi jaminan koin ini harganya balik naik itu masih jauh lebih tinggi teman-teman gitu. Nah, dari Alter sendiri juga udah sortir. Makanya kenapa pilihan koinnya nggak terlalu banyak atau 10 pilihan doang ya karena developer Alter emang dari awal udah membatasi supaya teman-teman nggak asal pilih koin yang ujung-ujungnya nggak balik naik lagi gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, setiap resiko akan menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan yang dianjurkan. Nah, nanti ketika teman-teman bergabung, kita tentunya ada edukasi teman-teman mengenai manajemen keuangan ini. Buat penggunaan modal, settingan yang sesuai SOP juga, gimana sih memaksimalkan modal teman-teman supaya buat jaga-jaga ketika market lagi turun. Nah, makanya ketika kita ada kasih setting yang sesuai SOP gitu, kita sarankan buat teman-teman yang terutama masih pemula atau awam itu tetap ikutin dulu sesuai SOP-nya gitu. Jangan diubah mendadak jadi agresif karena market lagi naik gitu, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, terus ini gimana sih caranya menggunakan Alter? Nah, nanti teman-teman bisa tinggal minta link travel dari yang undang teman-teman ke Google Meet ini atau yang undang teman-teman ke grup gitu. Nanti teman-teman minta beliau linknya, nanti teman-teman bakal dipandu gimana cara buka akun exchange di toko kripto atau OKX atau Binance atau Bitget. Nanti teman-teman bisa tinggal depo aja rupiah atau USDT. Nah, nanti tinggal buat aktivasi Altrade-nya. Untuk saat ini Altrade itu ada dua pilihan buat aktivasi. Yang pertama adalah $130 buat aktivasi bot kripto atau bot saham. Kalau mau langsung keduanya itu harganya jadi $190 dan biaya aktivasi ini dibayar sekali dan akunnya teman-teman itu masa berlakunya buat seumur hidup. Jadi ini nggak pakai sewa atau kayak per periode, nggak teman-teman. Ini teman-teman bayar $130, akun teman-teman masa berlakunya buat seumur hidup gitu. Oke. Nah, di sini ada kata-kata yang bagus buat teman-teman. Nah, kan ini kan saya udah kasih informasi mengenai kripto, mengenai alat bantu Altrade. Nah, kalau suatu informasi teman-teman cuma dengar doang di lab ini tuh ya jadi cuma kayak berita. Maka harus benar-benar dipelajari kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam. Teman-teman juga bisa diskusi lebih lanjut nanti setelah ini bisa diskusi nanya sama pengundangnya juga boleh atau di grup juga boleh. Nah, cuman ini kata-kata dari Jack Ma ini bagus teman-teman.
jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Makanya biasa kebiasaan orang itu banyak yang suka nunda-nunda, teman-teman, tarsok, akhirnya jadi lupa. Gitu kan, sayang teman-teman kalau misalnya ternyata kalau teman-teman benar-benar pelajari cocok dan ini benar-benar ngebantu teman-teman, nah itu kan sayang kalau sampai teman-teman tarsok keburu lewat gitu kan. Oke, nah ini di sini tambahan aja. Kalau yang tadi kan yang saya bahas itu adalah alat IoT secara alat bantu gimana memutar modalnya teman-teman dalam trading. Nah, cuman kalau teman-teman memang punya keinginan yang lebih gitu, keinginan yang lebih buat mendapatkan penghasilan lebih bukan hanya dari trading atau memutar uangnya teman-teman. Nah, makanya di sini IoT juga ada marketing plan-nya teman-teman. Nah, ini ditujukan khusus bagi Anda yang mau mendapatkan penghasilan lebih, pengen benar-benar serius banget, bekerja keras, besok punya pengalaman, punya jaringan, punya teman, lingkungan yang pokoknya orangnya ramai, banyak gitu, teman-teman bisa manfaatkan marketing plan ini dengan mudah dan aman. Apalagi kalau teman-teman yang suka menggunakan media sosial teman-teman atau bahkan yang ngerti caranya live TikTok, wah ini teman-teman bisa maksimalkan sekali. Nah, jadi marketing plan-nya itu seperti apa? Yang tadi ketika teman-teman udah bergabung, kan itu teman-teman nanti jadi VIP 1. Nah, ketika teman-teman VIP 1, teman-teman masih mempromosikan trade ke teman yang lain, ke keluarga, saudara, rekan kerja, atau ke tetangga dan lain-lain, atau bahkan online. Teman-teman yang VIP 1 kalau bisa mempromosikan trade dan ada yang aktivasi bot kripto yang paket 1, itu teman-teman yang mereferensikan secara langsung itu dapat bonus sebesar $35 ini teman-teman. Kalau misalnya ada aktivasi ini $190, teman-teman dapatnya lebih banyak, $55. Kalau dirupiahkan ini $55 itu sekitar 930-an ribu teman-teman. Nah, kalau yang ini sekitar 700 ribuan yang $35 ini. Oke. Nah, ini ada jenjang peringkat juga teman-teman sampai VIP 6. Setiap peringkat itu kalau masih melakukan sponsor mandiri dan ada aktivasi, itu teman-teman bonusnya bertambah lebih banyak gitu. Oke. Nah, ini ilustrasi pembagian bonusnya. Saya nggak akan masuk terlalu banyak supaya teman-teman nggak terlalu mumet. Cuman di sini saya hanya membagikan kalau ini ada peluang teman-teman bisa nanti ketika bergabung ada edukasi lebih lanjut mengenai ini teman-teman. Tapi ini cuma gambaran di awal aja. Nah, ini tadi direct itu adalah bonus yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman mempromosikan secara mandiri menggunakan link yang teman-teman bagikan ke orang itu aktivasi, teman-teman dapat ya direct reward. Kalau tim reward ini bisa didapat mulai dari VIP 2. Nah, tim reward itu kalau misalnya membernya atau timnya teman-teman ada yang melakukan sponsor IoTrade juga. Kalau yang timnya kita yang melakukan sponsor IoTrade yang dapat direct reward kan beliau kan orang tersebut. Misalnya saya punya tim namanya Pak Beni. Nah, Pak Beni yang sponsorin IoTrade ya dia dapat tuh direct reward. Saya dapat tim reward nggak? Bisa dapat kalau saya udah mulai dari VIP 2 gitu teman-teman. Peer reward ini ya kalau sampai Pak Beni levelnya sama kayak saya, sama-sama VIP 2. Dia mulai bisa dapat tim reward, saya dapatnya peer reward dari setiap ada sponsor yang dilakukan di dalam timnya Pak Beni gitu. Nah, di sini teman-teman di saat ini, kalau setiap naik peringkat, kalau masih melakukan peringkat pribadi, bonusnya makin gede gitu teman-teman. Dan tim reward itu tetap ada selama masih ada selisih peringkat gitu teman-teman. Nah, yang menarik itu ada di sini teman-teman, global reward. Nah, ini saya kasih bocoran aja. Kalau kita ngomongin yang soal direct reward, team reward, dan peer reward, itu bonus yang kita dapatkan dari timnya kita dan yang kita perekrutan pribadi gitu kan. Nah, kalau global reward ini teman-teman udah ibarat jadi kayak pemegang saham. Di mana omset 1 bulannya IoTrade dari aktivasi itu akan dihitung masuknya berapa dan dibagikan ke total VIP 4 yang ada pada saat itu. Misal contoh, karena IoTrade udah makin rame nih, hasil dalam 1 bulan ada perekrutan lebih dari 2.000 dari kita bayar 2.000 orang deh. Kan berarti 2.000 kali $1, berarti $2.000. Nah, $2.000 ini dibagikan ke VIP 4 yang ada pada saat itu. Misal contoh VIP 4 yang ada pada saat itu udah ada 7 orang, ya berarti 2.000 bagi 7 orang gitu teman-teman. Nah, di tanggal 1 bulan depannya masuk tuh masing-masing VIP 4 dari Global Reward ini. Ini belum termasuk bonus yang dari timnya dia sendiri. Gitu. Loh, pencet apa? Nah, yang kalau tadi kan dari aktivasi teman-teman. Aktivasi yang ini ada trading fee reward. Nah, mungkin tadi
belum diinformasikan. Yang tadi teman-teman ketika aktivasi itu $130 teman-teman akan mendapatkan bonus atau free trading fee sebesar $30. Ibaratnya kayak teman-teman beli mobil kan perlu yang namanya bensin supaya mobilnya bisa jalan dong. Nah, jadi trading fee itu kayak ngomongin soal bensin. $30 ini dikasih free supaya di awal bot ya teman-teman bisa berjalan. Dan kapan sih $30 ini akan habis? Ketika profit ya teman-teman bertambah sebesar $150 atau hitungan trading fee yang dikasih atau yang ada kali 5 sama dengan profit yang didapat. Itu baru trading fee-nya habis atau bensinnya habis. Nah, hitungannya ada 20% teman-teman. Jadi pemotongan trading fee itu ada 20% dari angka profit ya kita. Misal contoh saya modalnya $500. Hari ini profit saya pas lagi market lagi agak kenceng, wah turun terbang, terbang gitu. Hari ini dapat profitnya bilangnya $4 gitu. Nah, trading fee-nya itu hitungannya bukan dari 500 plus 4 kali 20, enggak teman-teman, tapi dari $4 itu aja, $4 kali 20%, berarti sebesar 0,8 $0,8. Nah, $0,8 itu dipotong ke trading fee yang tersedia 30 yang tadi. Nah, terus yang trading fee reward ini apa? Misalnya contoh kita dengan adik Pak Beni lagi, dia sambil trading nih. Akhirnya dia punya trading fee $30, dia habis. Lalu dia tambah isi lagi trading fee ya, supaya botnya nggak mogok. Karena kan sama kayak mobil bensin habis mogok. Dia isi lagi trading fee-nya $50. Nah, ketika Pak Beni isi trading fee $50, saya dapat di atasnya dapat ini, direct reward. Misalnya anggap aja saya masih VIP 1, Pak Beni isi trading fee lagi. Saya dapat 20% dari $50 tersebut, sebesar $10 gitu teman-teman. Nah, begitu juga sama kalau misalnya si Pak Beni dia juga punya timnya juga, dan timnya yang trading isi trading fee, ya dia dapat juga bonus trading direct reward. Dan ini juga sama teman-teman. Direct reward itu yang kita dapat dari tim yang kita sponsor secara langsung. Tim reward itu dari pengisian trading fee yang ada di bawahnya kita. Di bawahnya tim-tim yang kita sponsorkan secara langsung, jadi dibawa ke dalaman. Sebesar 5%. Peer reward itu kalau timnya kita levelnya sama kayak kita, VIP 2 atau VIP 3 dan seterusnya. Dan sini juga sama, ada global reward teman-teman. Dan yang bisa gede banget itu justru dari trading fee reward ini teman-teman. Semakin lama yang pakai Ayo Trade, semakin banyak yang isi trading fee, bonus global reward ini gede sekali teman-teman. Misalnya nih, saya kasih contoh gambaran aja. Contoh, Ayo Trade di 2026 udah mulai booming karena market crypto udah mulai bergejolak juga teman-teman. Dan plus misalnya akhirnya buat saham juga launching. Jadi market crypto itu bukan market Ayo Trade itu bukan hanya orang yang trading di crypto, tapi juga nantinya juga di saham. Nah, akhirnya rame tuh. Total member Ayo tembus 100.000 member. Kita tembus 100.000 member, dan ada yang trading crypto, yang trading saham, masing-masing isi trading fee kita pukul rata aja $50. Padahal biasanya ada yang bisa isi lebih tergantung modal mereka. Nah, kita pukul rata semua isi $50 buat trading fee, berarti $50 itu kali 100.000 member. Nah, berarti omset dari trading fee pada saat itu adalah $5 juta. Nah, $5 juta itu dikali 1%, artinya $50.000 akan dibagikan ke total VIP 4 yang ada pada saat itu. Misal pada saat itu total VIP 4 ada 10 orang, tanggal 1 bulan depannya masing-masing VIP 4 dapat $5.000 teman-teman. Dari bonus trading fee ini yang global reward. Belum dari yang dia punya ini lagi ya teman-teman, dari direct, tim, dan peer ini teman-teman gitu. Nah, makanya dan ketika udah naik peringkat itu teman-teman, karena ALT menggunakan sistem matahari, itu nggak ada yang namanya kalau udah naik peringkat harus tutup poin buat mempertahankan peringkat itu, nggak ada teman-teman. Nggak ada yang namanya turun peringkat. Yang ada hanya naik ketika udah mencapai kualifikasi gitu sih teman-teman. Dan kalau udah sampai VIP 4, global reward ini teman-teman akan dapat terus. Cuman bedanya adalah gede kecilnya aja, tergantung dari perkembangannya Ayo Trade, pengisian trading fee atau aktivasi ya gitu. Nah, ini buat lebih jelasnya akan ada edukasi lebih rincinya ketika teman-teman udah bergabung, nanti setiap di hari Selasa jam 8 malam ada edukasi khusus buat ini sih teman-teman. Nah, ini ilustrasi yang tadi teman-teman, yang tim reward selama ada selisih peringkat itu pasti bisa dapetin yang namanya tim reward mode VIP 2 ke atas. Nanti lebih rinci ya ketika teman-teman udah bergabung aja.
Kalau ini yang tadi tier untuk peringkat yang VIP 2 ke atas kalau memang di break level oleh timnya kita. Oke, nah ini withdraw reward. Bonus yang tadi teman-teman dapatkan secara langsung, teman-teman langsung masuk ke wallet teman-teman, tinggal di WD, ke toko kripto, ke Binance, ke OKX atau yang lainnya, teman-teman tinggal jual balik ke rupiah, cairin aja ke rekening. Nah, tapi ketika teman-teman WD bonus itu ada dikenakan biaya sebesar $2. Nah, dari $2 itu ada yang dibagiin lagi teman-teman sebesar 0,8 buat ke ke atasnya teman-teman gitu. Oke, nah ini kualifikasi peringkat. Di sini saya nggak terlalu bahas baik dulu. Ini buat khusus nanti deh teman-teman kalau udah bergabung mau benar-benar mau mempelajari marketing plan yang ada itu ada edukasi ya teman-teman. Ada edukasi khusus buat ini dan juga bahas soal strategi itu di hari Selasa jam 8 malam. Tapi khusus buat teman-teman yang udah bergabung atau udah VIP 1 teman-teman. Nanti yang biasa isi edukasi ini juga saya juga. Nanti ada yang lain juga yang tambahannya gimana sih maksimalin marketing plan dengan menggunakan live TikTok. Nah, itu juga ada teman-teman. Pokoknya lengkap edukasinya. Oke. Nah, kalau ini ada salah satu cara sih teman-teman, cara yang bisa diterapkan kalau misalnya teman-teman pengen tahu, yaitu teman-teman dengan menerapkan fokus rekrut atau ajak 10 orang yang menggunakan Ayo Trade teman-teman. Pokoknya sampai udah aktivasi ya teman-teman, bukan cuma daftar, aktivasi. Nah, ketika udah dapat 10 orang itu, kita juga edukasi 10 orang tersebut lagi. Kita edukasi supaya mereka sampai ngerti dan bisa juga ngajak 10 orang masing-masing. Nah, kalau sampai ini benar-benar berjalan lancar, ketika sampai kedalaman ke-6 aja itu total timnya teman-teman sudah mencapai 1 juta orang, teman. Kalau sampai benar-benar lancar banget. Dan total bonusnya teman-teman itu bisa sampai 5 juta, 5,5 jutaan dolar atau kalau dihitung dalam rupiah itu 94 miliaran. Ini itu pun masih hitungannya pakai kalau nggak salah masih pakai 17.000 atau 16.000 rupiah per dolarnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bilang terlalu muluk kan nggak semua orang pengen ini jalanin marketing plan, ada yang mau cuma trading aja kok. Ya udah kita bilang tingkat keberhasilannya cuma 10%. Berarti cuma dapat 9,4 miliar. Teman-teman harus ingat gimana sih buat caranya bisa menjalankan marketing plan ini? Modalnya teman-teman hanya dari aktivasi bot aja. Dari yang $130 juga bisa. Udah bisa menjalankan marketing plan. Berarti itu modalnya teman-teman nggak terlalu gede buat bisa mendapatkan bonus sampai 9,4 miliar ini. Nah, tapi misalnya contoh teman-teman masih bilang terlalu muluk-muluk, ya udah deh kita bilang tingkat keberhasilan cara ini hanya 1%. Karena nggak semua orang yang di bawah juga mau melakukan cara 10 fokus 10. Ya udah, kalau 1%-nya dapatnya 900 jutaan juga teman-teman. Itu tetap aja benar-benar sangat layak teman-teman, karena kenapa balik lagi modalnya teman-teman itu hanya di 2,4 atau 2,5 jutaan doang buat aktivasi dan menjadi VIP 1 teman-teman. Kalau di luaran sono, ya kita kayak mau buka bisnis bakso aja buat gerobaknya aja udah berapa kan teman-teman, 5 juta, belum nanti kita harus beli dia punya bahan baku dan lain-lain. Dan yang belum tentu kita bisa dapat segini, kecuali kalau bener-bener hoki, saking ramainya sampai kita bisa buka banyak gerobak bakso, beda cerita gitu kan. Oke, nah ini ada kata-kata terakhir yang bagus. Jadi jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Ya kelihatannya sih kayak kejam ya kata-kata ya, padahal enggak teman-teman, ini emang benar. Makanya banyak orang yang saya perhatiin teman-teman, dan selama di trade ini banyak orang juga yang kayak sampai pensiun di kerja itu masih pusing teman-teman, pusing nanti setelah pensiun gimana ya, harus cari penghasilan aktif lagi dan lain-lain. Nah, itu yang disebut sebagai yang kayak dibilang. Jadi kita harus punya suatu alat atau suatu kendaraan yang dimana bisa membantu kita supaya dia yang menghasilkan uang untuk kita teman-teman gitu. Bukan kita yang harus cari-cari terus, kayak misal contoh kita harus kerja sampai kayak gimana dulu buat mendapatkan apa, dan itu terus sampai kita tua. Nah, kalau di sini dengan menggunakan alat teman-teman mungkin kalau yang sambil trading, sambil jalankan marketing plan-nya, mungkin di awal doang teman-teman capek, tapi ketika udah mulai berjalan, apalagi timnya teman-teman juga udah mulai bergerak, ini akan tercapai ke teman-teman. Jadi akan bisa baru dibilang sebagai penghasilan pasif teman-teman gitu. Oke. Nah, ini tadi sempat saya kasih bocoran itu teman-teman. Kalau yang buat Zoom edukasi ini, edukasi yang buat umum itu di saat ini jadi sebulan sekali teman-teman, di awal minggu, setiap
setiap bulan di awal minggu pertama atau paling lama pun minggu kedua. Dan juga khusus teman-teman yang udah VIP 1 itu ada edukasi rutin teman-teman tadi saya bilang tuh. Setiap hari Selasa mulai dari jam 8 malam sampai selesai, dan juga ada obrolan melalui Google Meet juga sih sekarang. Udah nggak lewat Telegram, lewat Google Meet juga sama setiap hari Jumat dari jam 8 malam sampai selesai. Nah, kalau yang hari Jumat itu diskusinya lebih bebas. Kalau yang Selasa itu lebih banyak membantu teman-teman yang mau fokus di marketing plan. Tapi kalau yang di hari Jumat itu teman-teman pengen tahu soal gimana memaksimalkan fiturnya IoT, settingannya, pengen tahu soal pergerakan market dan lain-lain, itu di hari Jumat bebas bisa ditanya sampai teman-teman puas. Itu open mic, teman-teman mau nanya sampai gimana gitu. Oke. Nah, ini ada tambahan yang tadi ketika teman-teman isi trading fee, ketika misal contoh nih trading fee yang free-nya udah mau habis. Itu teman-teman pas isi lagi trading fee kalau mau dari $50 itu ada cashback ya teman-teman tuh. Kalau $100 cashback-nya 15%, $200 sampai 499, 20%, makin gede ya, makin gede cashback-nya. Gitu. Berarti artinya teman-teman punya trading fee harus profit lebih banyak, baru habisnya lebih banyak juga. Misal contoh nih, isi 50, cashback 10%, $55 dong dapatnya. Kapan $55 itu habis? Hitungan kayak tadi kali 5, berarti akan habis ketika profit teman-teman udah bertambah $275 gitu. Nah, seterusnya teman-teman mau isi trading fee lagi, kan udah pakai uang profit terus teman-teman. Gitu. Oke, dan kalau teman-teman udah bergabung dengan Atat, pengen berasa berkomunitas yang solid, teman-teman juga bisa nanti bisa beli baju yang kayak saya lagi pakai ini tuh. Nah, teman-teman bisa pakai nih, karena kalau kita pas lagi ngajak kumpul-kumpul, ada table talk dan lain-lain, kalau saat ini table talk memang lagi banyakkan di Jakarta, nah teman-teman bisa ikutan pakai baju ini, terutama teman-teman yang tinggal di sekitar Jabodetabek itu. Oke, nah paling itu sharing dari saya, dan kita sekarang bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Teman-teman yang pengen tanya bisa lewat chat atau mau buka mic juga boleh-boleh aja kok teman-teman. Bebas, kita bawaannya santai teman-teman, nggak perlu formal-formal banget. Oke, saya coba sambil cek. Wah, baik cek, udah baik pertanyaan. Oke, kalau suara kurang ini mungkin coba cari ini deh, coba cari signal. Kadang signal ngaruh juga. Oke, ini ada pertanyaan, mohon izin Bang, saya mau tanya kalau untuk fitur yang bagus, yang sering take profit, bagusnya grid atau averaging atau keduanya? Oke, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya sih lebih di ini, lebih di preferensi. Cuman memang kalau di pengalaman, bilang yang mana yang lebih sering, jelas yang grid. Kenapa yang grid? Nah, mungkin saya kasih gambaran, bisa pakai coret-coret gak ya? Coba saya lihat deh, buka Binance. Ntar ya, saya coba bisa bagikan nggak Binance saya. Oh, bisa. Ntar, sorry. Saya coba login Binance jadi bisa kasih teman-teman lihat. Ntar ya, 2 menit saya loginin ke ini, ke laptop login apa Binance-nya. Oh, nggak dikasih.
Ya udah. Di laptop agak susah, nggak apa deh. Nanti saya kasih gambaran aja deh. Buka pakai ini, website lain. Oh, enggak, saya login ini aja. Login dari handphone. Oke. Share screen. Udah kelihatan ya harusnya Binance ya. Nah, ini saya buka yang sejarah Bitcoin. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Ini karena saya pakai metode grid teman-teman. Kayak metode grid yang tadi kan, kalau di average itu dia belinya memang harus sama, turun 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 beli, tapi naiknya harus melebihi harga rata-rata dulu baru bisa terjual. Kalau misalnya contoh kayak yang tadi saya kasih gambaran, pas belinya di harga $10, turun-turun beli-beli, akhirnya harga rata-rata koin saya harganya di $8,2. Nah, buat profit kan harus naik melebihi $8,2 kan, teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau harganya bolak-balik dari $7 sampai $8 doang, nggak melebihi 8,2, ya berarti kalau di average nggak profit dulu. Sedangkan kalau di grid, selama kita punya pembelian bisa masuk, beli-beli bolak-balik di harga $7 sampai ke $8, ya bakal banyak sing kayak gini teman-teman, beli jual beli jual beli jual beli jual kayak gitu teman-teman, biarpun ada posisi atas yang masih lagi nunggu profit gitu teman-teman. Dan ini tergantung nih seberapa cepat pergerakan market buat bisa sering sering beli jual ya. Nah, ini kalau pasti cepat teman-teman bisa tuh. Lagi cepet dia dempet sekali tuh, beli jual beli jual beli jual beli jual gitu. Nah, makanya kenapa banyak orang yang suka pakai grid ya gitu teman-teman. Biarpun ada posisi atas yang masih lagi floating minus, tapi posisi bawah kalau udah profit kan dijual-jual dulu teman-teman, nyicil nyicil jual nyicil jual nyicil jual, ujung-ujung suatu saat juga nanti pas dihitung, oh profitnya jadi lebih gede daripada floatingnya gitu teman-teman. Kalau saking cepatnya jual beli bawah kan teman-teman gitu. Oke, oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau kita pribadi sama memang yang paling baik pakai di atau itu paling banyak pakai grid teman-teman. Tapi kalau ada yang demen pakai average ya boleh-boleh aja karena average punya kelebihan sendiri juga. Kalau misalnya contoh habis naik harga rata-rata kan udah mulai profit tuh kejual, nah pas belinya lagi langsung di harga lebih rendah daripada sebelumnya. Kalau grid kan harus balik sampai harga paling atas buat kejual semua posisi kan teman-teman. Sedangkan kalau grid ya enggak gitu, nggak usah nunggu sampai harga paling awal. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. CEO-nya kita orang mana ya? Nah, ini mungkin harus saya kasih pemahaman ke teman-teman. Kenapa Ayo Trade itu dia atau CEO atau apa itu nggak diinformasikan. Jadi di memilih untuk anonimus biar orang nggak ada yang tahu. Jadi misalnya kayak gini teman-teman. Rata-rata teman-teman kan bisa lihat di luaran sono perusahaan-perusahaan yang memang CEO-nya ketahuan. Tapi kalau ada yang terjadi sesuatu sama CEO-nya, efeknya ke perusahaan tersebut juga sangat fatal teman-teman, berpengaruh banget. Apalagi kalau bahkan bukan yang berhubungan sama yang negatif ya teman-teman, bahkan cuma kayak CEO-nya anggap aja amit-amit meninggal apa itu berpengaruh sekali sama ke perusahaannya tersebut, akan langsung goyang. Nah makanya lebih di situ kenapa IoT itu memilih untuk anonimus, jadi biar garing tahu CEO-nya siapa dan lain-lain. Karena balik lagi teman-teman, yang paling penting apa, yang paling penting kan dananya teman-teman ada di mana gitu, ada di akun exchange-nya teman-teman masing-masing. Jadi buat apa juga kalau misal ada tahu CEO-nya yang lain-lain gitu kan, yang oh CEO-nya orangnya baik kok, ramah, amanah apa-apa itu, tapi ujung-ujungnya kalau uangnya semua ditaruh ke rekening dia atau rekening perusahaan dia, kan ketika dana banyak orang itu bisa berubah teman-teman gitu. Nah makanya sebenarnya
Itulah alasan kenapa Altet itu memilih untuk anonymous. CEO-nya nggak tahu siapa. Cuman untuk izin tetap masih on proses untuk OJK-nya. Karena saat ini izin kripto itu udah nggak sama Bapepti, sama OJK. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lebih lanjut. Bang, saya mau tanya jumlah pengguna Altet sekarang berapa? Kalau pengguna Altet yang saya tahu saat ini udah di hampir 7 ribuan orang. Nah, oke, ini pertanyaan selanjutnya. Bisa beli bajunya, Kak? Bisa. Nanti kalau udah ada di grup, teman-teman udah VIP 1, itu teman-teman bisa kontak kok. Nanti bakal informasi lagi ke grup nomor admin buat tempat beli bajunya di mana gitu. Oke, apakah ada notif di Bitget kali ya? Bitget ketika ada posisi beli dan jual, bisa aktifin ini. Di Bitget itu teman-teman ke menu profil, nanti ada bagian yang kayak pilihan kayak Telegram. Itu nanti bisa nyambungin ke Telegram, Bitget nyambungin Telegram supaya bisa kasih notifikasi beli dan jual. Kalau Binance sendiri ada juga notifikasinya sih. Biasanya saya ada sih, cuman karena saya suka matiin suaranya, jadi nggak bunyi suaranya. Oh, kalau notif di botnya nggak ada suara. Cuman ya harus kita buka sendiri sih ke iTrade-nya, buka ke halaman trade buat ngeliat penjualan atau pembeliannya. Tapi kalau buat notif yang tung tung nggak ada. Itu ada di exchange kita notifnya. Karena kan transaksinya sebenarnya tetap ada di exchange kita masing-masing kan. Nah, jadi nyalain aja notifnya dari exchange karena sama kok. Ketika ada terkasih perintah jual, kan di exchange kita juga terjadi penjualannya kan. Nah, nanti teman-teman juga dapat notifnya, oh ada terjual dari koin apa gitu. Nah, oke. Kak, tadi modal berapa? Modal saya berapa bisa profit gede? Uh, Kalau saya sih pakai ini, pakai modalnya masih gak nyampe $1.000 kok teman-teman. Cuman memang ada saya pakai ini, pakai grid kan, grid tradingnya di Bitcoin sama ya kalau gabung settingannya bakal kita bagiin kok gimana sih caranya supaya biar bisa kayak gitu juga buy sell berapa. Nah, dan sekali lagi kalau misalnya Pak Purnama belum belum bergabung menggunakan atlet, kabar bagusnya ya saat ini kalau Pak Purnama bergabung itu harganya jadi jauh lebih di bawah di saya lagi tuh. Kan saya masuknya ketika Bitcoin di harga berapa ya? 90 ribuan. Jadi kan dari sana turun lumayan tuh. Cuman karena saya atur pembeliannya itu ada jaraknya lumayan, jadi saya nggak takut karena saya udah persiapan buat si Bitcoin itu turun sampai ke harga 50 ribuan gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya Pak Purnama baru gabung, misal pakai kan harga Bitcoin saat ini 60 ribu tuh, 60 ribuan jauh di bawah saya nggak usah bikin kayak jaga-jaga turun sampai 40%, 50%, bikin jaga-jaga 35% di Bitcoin pun saat ini juga udah cukup oke gitu kan. Atau mau ikutan 40% lebih bagus lagi gitu. Dan dengan pakai grid itu ya juga bakal lebih cukup sering gitu. Nah, cuman tetap sekali lagi saya disclaimer kalau pas ada hari-hari yang si Bitcoinnya atau koin lainnya pergerakannya pelan, baru pelan kayak pergerakan sehari 1% nggak ada, 2% nggak ada, ya hari-hari kayak gitu yang bisa aja nggak ada profit dulu. Karena bisa banget kripto itu sekali gerak itu kayak diem di tempat bisa juga. Oke, ini dari IoT belum ada izin OJK atau Bapepti ya. Nah, saat ini untuk OJK on proses, tapi kalau Bapepti udah enggak, karena kan Bapepti udah nggak ngurusin buat kripto, udah dipegang OJK full. Jadi buat apa urusin Bapepti dan bakal ditolak juga sama mereka. Oh kita udah nggak urusin kripto, ngapain ke sini gitu. Oke. Tantangan yang kau mau nanya langsung buka mic boleh juga teman-teman. Ini saya kasih waktu sampai jam setengah 10 malam teman-teman buat bertanya-bertanya. Oke, saya pakai layer berapa? Ini kalau saya pakai layer sih nih pakai yang 40 50 layer. Nah, teman kan di atas bisa pakai ini cara cicil modal teman-teman. Jadi biarpun contoh 50 layer butuh
modalnya contoh pakai modalnya $1.000, tapi kita bisa mulai dulu teman-teman, bisa mulai dari $200, $300, $400 juga bisa dulu teman-teman dengan cara cicil modal. Saya juga pakai cicil modal juga kok teman-teman. Dan sampai saat ini nggak nyampe, nggak butuh, belum kepake apa, belum butuh pakai sampai 1.000 karena emang turunnya belum sebanyak itu. Oke. Kalau harga turun ketika bot membeli bakal hangus nggak kayak positif, enggak, karena kan ini kita, ntar saya coba share screen dari ini deh. Binance lagi nih supaya teman-teman paham. Ini bukti kalau semua transaksi yang ada trade itu ada di akun Binance ya teman-teman. Nah, ini kita buka aja historinya tuh. Nah, teman-teman bisa di sini semua tuh. Semua histori pembelian jual itu ada di sini semua gitu kan. Nah, terus ini bot menjawab ketika turun bot ngebeli, apakah kita punya deposit hangus? Enggak, karena kenapa? Semua transaksi yang ini nih, teman-teman bisa lihat nih. Kan dia Bitcoin garis miring USDT. Kalau buy itu di sini, maka kita menukar uang USDT ini ganti jadi ke koin Bitcoin. Nah, selama kita belum terjual, berarti teman-teman lagi pegang aset yang namanya Bitcoin di wallet Binance teman-teman. Karena saya nggak bisa kasih lihat, karena walletnya saya kan itu ini. Nah, selama biarpun lagi floating pun teman-teman sebenarnya lagi ada pegang aset Bitcoin teman-teman. Ketika dia lagi turun-turun yang berkurang itu hanyalah nilai si Bitcoinnya. Misal contoh awal beli, misal posisi pertama nih anggap aja pakai $30 beli koin Bitcoin dapat 0,00 sekian koin Bitcoin gitu kan. Nah, kayak di sini ada pecahannya tuh 0,00848 gitu kan. Nah, selama belum terjual, yang berkurang nilainya itu hanyalah nilai Bitcoin-nya, tapi koinnya itu nggak berkurang. USDT ya teman-teman kan lagi dalam bentuk aset teman-teman, nggak hangus. Nah, ketika misalnya harga Bitcoin udah mulai naik sampai layernya balik profit atau kirim jual ya terjadi penjualan dan USDT-nya teman-teman balik gitu, balik bertambah dengan profitnya. Kalau misalnya turun lagi disuruh beli lagi ya, maka yang ditukar lagi sama USDT tukar ke koin Bitcoin teman-teman. Nah, jadi makanya nggak ada yang namanya hangus, teman-teman. Gitu. Nah, itu ibaratnya sebenarnya kalau teman-teman bawa ke konvensional sebenarnya sama aja. Teman-teman misal buka toko sembako, buka toko apa, teman-teman kan pasti pakai uang rupiah beli stok barang kan. Nah, selama stok barangnya itu belum terjual, kan teman-teman punya duit gak hangus. Harus teman-teman jual ya dapat duit lagi, dapat rupiah lagi plus sama keuntungannya teman-teman. Nah, sama gitu teman-teman. Jadi sekali lagi trading itu hanyalah bahasa Inggris di berdagang. Cuman ini berdagangnya teman-teman nggak pegang barang fisik yang ada harus teman-teman pajang di toko atau di rumah. Tapi semua secara digital ada di akun exchange teman-teman, ada di Binance atau Bitget teman-teman gitu. Oke. Oh, ntar ini bisa di sensor nih. Ada sensor angkanya nggak apa-apa. Saya share aja. Nih kan saya trading hanya di Bitcoin doang teman-teman. USDT ini kan ditukar ke Bitcoin teman-teman tuh. Jadi selama floating tetap saya ada pegang koin Bitcoin teman-teman sebagai ini, sebagai aset. Nah, cuman memang kalau belum terjual ya aset saya Bitcoin ini masih ada, kecuali kalau misalnya udah harganya naik terus, harga Bitcoin ini naik terus sampai seluruh posisi Bitcoin saya kejual, nanti Bitcoin ini udah nggak ada gitu. Udah nggak ada karena kenapa? Saya udah semua aset Bitcoin saya udah balik jadi ke USDT plus dengan keuntungan dalam bentuk USDT-nya juga gitu teman-teman. Oke. Hmm. Kalau per layer modalnya berapa di Atlet itu, per layer bisa mulai dari $15, tapi kita rekomend mulai kalau bisa dari $20 supaya pembeliannya juga lebih, pembelian dan penjualannya juga lebih akurat. Kalau bisa mulai dari $20 per layer.
Cicil modal maksudnya gimana dan bagaimana caranya? Oke, ini pertanyaan bagus. Cicil modal itu misal contoh, kayak misalnya yang saya pakai nih, settingan saya sebenarnya settingannya butuh modal $1.000 misalnya. Misal $1.000, tapi saya bisa tetap mulai trading dulu nih, karena anggap aja saya nggak punya modal sampai $1.000, bisa mulai juga nggak dengan pakai settingan yang sama, bisa. Jadi nanti di ATT itu pilihan kayak no money management, supaya si botnya itu nggak maksa kita benar-benar harus punya $1.000 buat memulai. Nah, jadi dengan $200 pun bisa mulai dulu nih. Nah, tapi saya tetap punya kewajiban buat nambahin sisa $800 ini secara bertahap, mau dibagi 8 kali atau 10 kali nyicil ya nggak apa-apa. Supaya buat apa? Supaya kalau memang benar-benar marketnya turun dan membutuhkan modal yang belum saya tambah itu, kan anggapnya nih saya cuma punya $200, berarti cuma bisa buat 10 layer misalnya. Berarti layer 11, 12, 13, 14 dan seterusnya belum bisa masuk dong. Nah, gimana supaya bisa masuk? Ya saya harus nanti cicil modal itu supaya nanti bisa masuk ke layer 11, 12 dan seterusnya. Nah, cuman bebas mau dibagi jadi 8 kali, 10 kali atau 10 bulan juga nggak apa-apa. Itu nggak ada, itu balik ke masing-masing. Bisa gimana gitu. Nah, tapi kalau saya nggak mau 1.000, nggak bisa. Mau pakai yang settingan yang rekomend, biasa kita ada rekomend yang bisa mulai dari $300 juga bisa, $400 juga bisa. Mau $100 juga bisa, nggak bisa juga. Cuman kalau modal $100 itu memang secara pas market turun itu kan ketahanan pas belinya itu kurang banyak, cuma bisa dibagi jadi kayak 6 layer doang. Ya kita jadi harus lebih sabar gitu. Nah, makanya kenapa kita ada rekomendasi pakai cara cicil modal gitu, supaya teman-teman tahu, oh iya saya butuh tambah lagi nih supaya nanti bisa lanjut beli lagi kalau pas lagi turun gitu. Karena baik lagi ketika market turun itu teman-teman sebenarnya nggak perlu takut gitu. Karena yang tadi kan saya kasih lihat kan, ketika turun USDT kita atau dolar kita itu dibelikan jadi aset koin kripto. Nah, cuman memang harga koin kriptonya lagi aja yang turun. Nah, ketika dia balik naik, nanti kan nilainya balik naik lagi tuh sampai balik profit lagi dan terjual balik lagi jadi ke dolar. Nah, dan sekali lagi makanya kenapa kita sering rekomend trading pilih koin-koin terbesar seperti Bitcoin, ETH, itu misalnya salah satunya lagi juga paling populer lagi sekarang itu Hype, atau misalnya Moxol juga masih boleh, atau XRP itu, karena itu koin-koin yang memang udah di luar Hype ya. Hype itu koin baru. Misalnya kalau Bitcoin ya koin nomor 1 di kripto terbesar, sampai bahkan negara-negara juga jadi aset cadangan, ya ujung-ujung bakal naik lagi, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau ETH itu koin kedua terbesar di market kripto juga sama, banyak negara itu udah jadiin dia sebagai aset cadangan, dan banyak perusahaan keuangan besar itu jadiin dia sebagai reksadana juga gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya itu secara pengembangnya sampai sekarang masih aktif banget, gimana buat ngejar persaingan mereka dengan koin-koin lain supaya mereka gak ketinggalan gitu. Oke. Seperti trading spot ya. Iya, memang tradingnya di market spot saja. Kalau yang ini yang bisa hangus mungkin yang ini di market dua arah futures. Nah, itu iya bisa banget karena kan nggak pegang aset tapi pegangnya kontrak harga dan resikonya sangat tinggi. Misalnya salah posisi, kita nggak bikin yang buat cut loss, ya itu bisa hangus habis gitu. Nah, atau disebut sebagai rungkat atau MC atau likuidasi. Kalau di spot nggak ada, resikonya hanya pas turun floating minus, ya antara kalau market lebih habis turun lagi pelan, ya berarti kita cuma harus lebih sabar nunggu aja, lebih di sana gitu sih. Nah, dan sekali lagi makanya disitulah dari awal itu udah sortir cuma 10 pilihan koin yang terbesar supaya teman-teman nggak ketemu kondisi di mana habis koin itu turun, wah buat jangka panjang udah nggak tahu naik lagi atau enggak. Nah, itu di spot pun bisa ada yang terjadi kayak gitu. Makanya ini cuma buat tambahan teman-teman aja. Banyak nih orang di luar sono juga yang suka apa sih kayak ngajakin staking atau apa-apa gitu pakai kedok kripto, padahal mereka itu sebenarnya kayak money game tapi dibalut dengan kripto, teman-teman. Biasanya mungkin teman-teman sering dengar ada yang bilang staking. Nah, ciri-cirinya nggak jauh-jauh dari kayak teman-teman disuruh kayak beli berapa buat koinnya, disimpan, dikunci selama berapa bulan, tapi diiming-iming bisa menghasilkan bunga dari staking koin tersebut dapat berapa puluh persen per bulan. Nah, itu jangan pernah mau, teman-teman. Karena kenapa? Koin-koin yang staking-staking gitu atau apa gitu, ujung-ujungnya harganya bakal jatuhnya lurus kayak tiang bendera, teman-teman. Ketika lurus kayak turunnya kayak tiang bendera lurus terus,
ya buat apa juga gitu kan. Jadi kan nggak bernilai, dan biasanya bisa dibilang 99% itu nggak akan naik lagi. Nah, makanya dari sono lah kenapa Ayo Trade menghindari supaya orang nggak kena koin-koin yang nggak jelas kayak gitu. Makanya udah disortir dulu nih ke koin-koin terbesar yang ada. Nah, misal mungkin saya ini kan waktu masih banyak nih. Saya sharing ini aja. Tadi kan saya sebut-sebut coin market cap nih supaya teman-teman bisa tahu nih coin market cap itu apa. Nah, biasanya sih ini pas teman-teman udah bergabung sih baru ada edukasi ini. Cuma nggak apa-apa ini saya sharing buat ke teman-teman aja biar teman-teman bisa pada tahu. Nah, jadi kalau di kripto itu ini salah satu alat atau website atau di handphone bisa download juga aplikasinya. Ini benar-benar yang teman-teman bisa pakai buat cari informasi-informasi buat kripto gitu. Nah, kalau Altec itu dia tradingnya di koin-koin terbesar ini teman-teman. Top 20 terbesar tapi cuma ada 10 pilihan juga. Jadi nggak semuanya ada juga dari 20 terbesar. Kalau ada BNB, koinnya si Binance, ini Bitcoin terbesar, ada hype yang lagi benar-benar ya sesuai namanya lagi hype, lagi banyak orang demen sekali karena performa dia lagi bagus gitu kan. Secara project juga bagus. Nah, terus koin kayak tadi saya bilang, kenapa nggak banyak pilihan koinnya? Di sini nih, contoh nih, saya kasih lihat. Kenapa sih atau dari awal udah bersortir nggak bisa banyak pilihan koin? Nih, contoh ini ada koin yang namanya Polygon. Di 2021 ini salah satu koin yang lagi terkenal banget teman-teman karena pas 2021 kan waktu itu lagi COVID teman-teman. COVID muncul tuh koin-koin yang apa berhubungan sama game online tapi bisa menghasilkan duit melalui kripto. Nah, salah satu yang paling terkenal sih Polygon ini atau dulu namanya Matic. Nah, dia dulu masuk dalam top 20 terbesar di dunia, teman-teman. Tapi sekarang turunnya jauh, jauh banget. Nah, ini saya buka ini chartnya jauh tuh, kayak gitu, teman-teman. Ini aja masih nggak bisa ini loh. Tuh. Dia dulu ini kok ntar kecilin lagi. Oh ya, Paul soalnya ganti nama sih. Nah, teman-teman misalnya deh, dia turun nggak pernah naik lagi atau yang lain deh. Ada yang juga gede. Hmm, nah, wah, sampai udah nggak masuk dalam top 50 ya. Atau ini salah satu koin yang lain nih, yang di 2021 bagus. Namanya DOT. Ini saya ada ini juga teman-teman simpen manual gimana ya, udahlah biarkan. Nih contoh kayak gini. Tuh, teman-teman bisa lihat. Oh, dia dulu di 2021 keren sekali teman-teman. Dia dulu dari 2022 harganya masih di bawah $10, naik sampai ke tuh. Ini nih, mana 50-an dolar nih. Bentar. 50-an dolar dan sekarang nggak pernah naik lagi gitu teman-teman. Nah, makanya disitulah kenapa Ayo Trade dari awal udah sortir benar-benar biar nggak segala jenis koin bisa ditradingkan supaya teman-teman nggak ketemu kondisi kayak gini walaupun di market spot gitu. Nah, makanya tradingnya kalau kayak kita aja saya rekomend di koin-koin terbesar gitu, Bitcoin, ETH, BNB, di sini XRP, Solana, di sini ada Hype gitu, ada link gitu kan teman-teman, karena ini koin-koin yang memang udah lama dan terbukti ujung-ujung tetap naik lagi teman-teman ke harga tertinggi terbaru. Misal contoh kita ngomongnya Bitcoin sendiri, dia mau turun kayak apapun harganya tetap aja lebih tinggi daripada yang sebelumnya teman-teman gitu tuh, daripada dulu-dulunya gitu kan. Dia berkali-kali tuh dia habis turun naik lagi ke harga lebih tinggi, turun naik lagi ke harga lebih tinggi, dan ini kita lagi di harga diskon teman-teman. Kalau teman-teman masuk sini bayangin aja kalau dia balik naik ke ini banyak yang prediksi aja ya teman-teman, di 2029 Bitcoin itu bisa tembus lebih dari $200.000. Nah, berarti kalau teman-teman masuk dari sekarang, teman-teman bisa lihat tuh naiknya berapa jauh gitu kan. Nah, dulu sering banget orang pas lagi turun ngata-ngatain Bitcoin, Bitcoin udah mau mati, Bitcoin apa sih, ada yang si itu lagi nol tralala, mungkin teman-teman pernah lihat dia ngomong kan dari kapan, mana dia orang yang ngilang tuh setiap kali Bitcoin terbang gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman lihat deh. Gitu. Nah, jadi kita sekarang ini lagi di masa-masa yang tadi saya bilang kita lagi di waktunya harga diskon sekali teman-teman. Nanti ketika dia udah mulai balik terbang,
Ya teman-teman yang di sini yang dapat informasi ini, yang apalagi udah langsung memutuskan pakai ATET, teman-teman akan masuk di harga diskon dan tinggal ikutin aja sampai harganya naik terus gitu. Apa di 2027, 2028, 2029 teman-teman udah ikutin aja pergerakan main nanjak naik kayak ini, apa sih kayak tangga tuh nanjak kayak sini kan. Misal contoh, saya kasih lihat ya. Ini coba digedein dikit, bisa nggak? Hmm, 1 bulan. Oh, nggak bisa. Nggak apa. Nggak apa, pakai yang ini aja. Kan teman-teman bisa lihat tuh, di sini dari yang 2021. 2021 kan dulu turun tuh di 2022 sampai ke 16 ribuan. Ya ini kondisinya pada saat ini juga bakal turun teman-teman, turun sampai gitu. Tapi teman-teman bisa lihat deh, setelah itu 2023, 2024 terus dan naik terus-terusan sampai ke yang tahun kemarin di 2024 2025 sorry 2025 Bitcoin kan tembus 126 ribu dolar teman-teman. Nah sekarang juga lagi ngulang kayak 2022 teman-teman. Nah, berarti kalau teman-teman masuk ya berarti masuk lagi diskon dan nanti bakal ikutan ke ini lagi tek 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 gitu teman-teman. Itu jadi sayang banget kalau sampai teman-teman nunggu sampai benar-benar bukti dulu baru terbang tinggi. Takutnya nanti teman-teman kalau nunggu bukti dulu malah masuknya di bagian atas ini kan sayang banget. Berarti teman-teman udah melewatkan baik kesempatan gitu loh. Gitu. Oke. Nah, itu cuma selingan tambahan supaya teman-teman dapat gambaran kenapa sih kita dan ini berkesempatan kan teman-teman dapat gambaran tuh. Sekarang kita lagi di harga diskon banget. Ya, masuk dari sekarang teman-teman udah enak tuh. Tinggal nanti ikutan ini aja, ikutan kendaraan naik ke atas. Apalagi dengan ada yang teman-teman nggak usah mantau-mantau market juga gitu kan. Oke. Oke, kita bisa lihat transaksinya di mana. Saya baru start soalnya belum paham. Kalau di iTrade, buka dulu akun iTrade-nya, nanti klik tombol trade. Nanti di sana bisa lihat tuh transaksi beli dan jualnya gitu kan. Nah, kalau mau lihat ini apa profitnya, klik tombol hijau yang tulisan summary, itu rekapan per hari. Rekapan per hari sampai sebulan sekali itu. Nanti dia setiap tanggal 1 bulan baru dia ngulang. Tapi teman-teman bisa filter juga, filter bulan-bulan sebelumnya juga biar dimunculin mas ya. Nah tapi kalau mau lihat di yang exchange itu yang tadi sih kebetulan saya nggak pakai Bitget sih, saya pakai Binance. Nah nanti bisa mintanya, minta sama apa sama mentornya buat bantu pandu gimana cara ngelihat transaksi di exchange-nya juga. Nanti bakal dikasih tahu kok, oh kliknya menunya yang mana-mana buat ngelihat transaksi di exchange sama di iTrade juga. Oke, ini oke, oh udah jam ini ya, setengah 10 lebih ya udah. Berarti sekitar 5 pertanyaan lagi deh. Dan ini masih ada 2. Berarti ya sisa 3 gitu. Apakah pembayaran aktivasi kripto dan saham bisa pay later? Nah, pertanyaan bagus. Jadi kan saat ini memang IoTrade dengan perusahaan penasihat berjangka dan investasi itu yang ngurusin buat izin OJK-nya IoTrade. Itu mereka lagi urusin integrasi web dulu nih. Nah, nanti kalau udah terintegrasi webnya ke perusahaan penasihat investasi dan berjangkanya ini, itu pembayaran nanti lewat si perusahaan penasihat dan investasi itu, perusahaan penasihat berjangka dan investasi. Nah, nanti pembayaran sono bisa lewat pay later juga bisa. Nanti soalnya kan kalau dalam mereka pembayaran lewat payment gateway itu, teman-teman bisa transfer rekening bank, berarti kan transfernya udah pakai rupiah, terus bisa pakai pay later juga, pakai OVO dan lain-lain. Karena payment gateway itu memang pilihannya banyak teman-teman, pilihan buat pembayaran atau buat transfernya dan lain-lain. Gitu. Nah itu kalau udah bisa pasti kita kabarin kok. Karena sekarang memang developer Altet dan perusahaan penasihat berjangka dan investasi itu lagi fokus ini kejaring integrasi webnya Altet ke mereka supaya nanti izin OJK keluar begitu kalau udah nanti udah bisa pembayaran lewat mereka. Oke. Mohon izin Bang, apakah ada member IoTrade yang menjalankan afiliasi dengan cara iklan di Meta Ads? Masih belum banyak yang saya tahu. Kalau misalnya Pak Abdullah ngerti Bang pakai cara itu boleh-boleh aja. Paling mungkin tambahannya pakai ChatGPT
buat bantu kata-kata supaya nggak kena filternya si Meta Ads, karena si Meta punya filter AI-nya itu agak sensitif sama bidang keuangan. Nah, jadi nanti pakai aja ChatGPT, chat aja ngobrol sama ChatGPT-nya, tolong bantu dong bikinin kata-kata yang supaya nggak kena pelanggaran dari Meta Ads. Kasih tahu aja karena saya mau mempromosikan iTrade, ceritain iTrade itu apa, dan tolong bantu bikin kata-kata yang supaya nggak terlalu kena filternya, supaya nggak kena pelanggaran gitu. Karena si Meta Ads itu belakangan segala bidang keuangan itu dia sensitif banget ini filternya. Bahkan yang lucu filternya itu dia nggak baca kalimat tapi per kata. Kayak saya kan dulu masih suka bikin rekaman-rekaman Instagram tuh yang ngomong rekam-rekam gitu kan. Nah, saya pernah bikin satu konten itu ngebahas soal supaya orang nggak kena money game. Nah, cuman si Metanya ngeblokir, nge-take down saya punya akun karena kata-kata money game doang, padahal saya udah jelas ada ngomong ada yang lebih aman, jelas-jelas uang ada di akun exchange masing-masing, tapi masih ada orang-orang yang bisa kena iming-iming penghasil apa sih profit pasti apa sih balik modal dalam waktu cepat dan lain-lain, padahal itu jelas-jelas ujung-ujungnya bodong dan money game apa-apa. Tahu yang di blok, di take down gara-gara kata-kata itu dong. Dia nggak baca kata-kata sebelumnya gitu. Agak-agak lucu sih. Nah, makanya itu kalau teman-teman mau pakai ads atau mau promosi di medsos, bisa ngobrol juga sama ChatGPT buat bantu bikin kata-kata yang biar nggak kena pelanggaran. Karena emang itu agak-agak ini sih, agak-agak sensitif. Tapi kalau sampai bisa pakai ini benar-benar bagus banget, karena ads itu jangkauannya benar-benar sangat besar. Bahkan kan teman-teman bisa atur kan bahkan mau bikin dia fokus di luar negeri aja pun bisa teman-teman gitu. Karena iTrade itu nggak ada batasan, hanya Indonesia, bisa di luar negeri juga. Karena kan kayak misalnya contoh OKX bisa banget dipakai di banyak negara, kayak misalnya Malaysia, Filipina apa segala pada bisa pakai OKX kalau nggak salah. Nah, kalau Bitget juga mau dipakai di kayak Malaysia, mau dipakai di Filipina apa itu juga pada bisa teman-teman. Kalau Singapura mungkin OKX aja mungkin ya, saya juga lupa. Oke, koin yang bagus dan pergerakannya cepat apa ya? Kalau koin sebenarnya altcoin itu lebih cepat daripada si Bitcoin, udah jelas. Kayak misalnya hype itu bisa lebih cepat daripada si pergerakannya ETH juga. Cuman tentunya teman-teman harus paham, koin yang pergerakannya cepat, naiknya bisa cepat, karena bisa banyak. Begitu juga ketika dia turun juga bisa lebih cepat dan lebih banyak daripada yang lain. Nah, makanya di sini teman-teman harus imbangi juga dengan jangan sampai jadi maruk gitu. Oh, ketika naik teman-teman langsung bikin agresif, pembelian digedein, tapi lupa kalau dia punya resiko ketika turun bisa lebih banyak juga gitu. Yang penting jangan sampai ini teman-teman, jangan sampai kayak jadi maruk gitu lah. Atau sebutan kriptonya suka bilang FOMO, ya jangan gitu sih teman-teman. Gitu. Tapi kalau yang lagi populer sih sekarang koin hype sih. Kenapa koin hype itu salah satu yang populer, banyak dipakai ditradingkan sama pengguna trade juga. Ya, secara hype-nya sendiri itu mereka ada dua sistem utama. Dua sistem utama yang bikin berbeda sama koin-koin yang lain. Pertama, dia itu memang ada DEX-nya atau exchanger sendiri yang nggak pakai perusahaan kayak si Binance, Bitget apa dia sendiri gitu. Nah, tapi dia tradingnya banyak kan di futures teman-teman, di futures yang dua arah yang punya resiko MC. Cuman yang lucu teman-teman, kalau makin banyak orang yang MC di hyperliquid, maksudnya di DEX-nya dia, itu malahan dia senang. Tapi exchanger pada senang sih teman-teman, bukan cuma dia. Cuman kenapa si hype ini bisa populer teman-teman sebagai tempat buat trading futures, karena dia biaya paling murah dibanding exchanger lainnya. Dia murah gitu. Nah, cuman orang-orang yang kalau sampai kena MC atau rungkat di futures itu kan keuntungan sepenuhnya buat exchanger tersebut, hyperliquid juga termasuk hype-nya. Nah, keuntungan itu dia suka pakai sebagian buat ngebeli balik teman-teman, ngebeli balik koin hype-nya supaya buat mempertahankan harganya biar nggak kebanting terus sama paus-paus yang ngejual gitu. Itu pertama. Kedua juga dia ada sistem yang namanya
sambil dibakar juga, bakar jumlah koin yang beredar supaya harga apa jadi lebih langka ya, bisa harganya juga ketahan gitu teman-teman. Nah, makanya di situ orang-orang pada yang pecinta trading futures dan dua arah pada suka ke hype. Mereka pada trading sono rungkat ya, hype-nya makin tertahan lah harganya gitu. Jadi hype itu salah satu yang oke teman-teman. Cuman tetap biarpun dia bagus, tapi teman-teman tetap harus jaga manajemen keuangan kita. Kalau misalkan biasa kita udah sering kasih settingan tuh ketika udah bergabung, ada SOP kita jaga-jaga turun misalnya 40% atau buat berapa, teman-teman tetap ikutin dulu aja. Kecuali teman-teman kalau udah beberapa paham, punya perhitungan sendiri, baru mau ubah ya itu udah balik ke teman-teman gitu. Yang penting harus paham resiko ketika dia turun gitu. Ketika dia turun, ya resikonya tadi hanyalah floating minus, tapi teman-teman pun harus tahu gimana cara menanganinya itu kalau misalnya pengen ubah-ubah settingan. Tapi kalau nggak masih belum paham, pakai yang dari kita punya dulu aja, karena kita emang udah hitung-hitung berjaga-jaga supaya dia turun banyak pun masih dana kita masih ada nih buat lanjut beli di bawah supaya bisa dapat profit dulu nih dari layer bawah gitu. Oke, ini dari Pak Ari, setelah beli robot berapa minimal join untuk dapat profit? Sebenarnya bukan join sih, lebih tepatnya modal trading, karena kan untuk pakai sebenarnya tadi aktivasi yang $130 atau $150 itu udah termasuk udah buat penggunaan botnya. Dan kalau aktivasi $130 dapat free trading fee $30, kalau yang $150 dapat free trading fee $90. Nah, kalau yang $30 tadi kapan habisnya free trading fee $30 ini ketika profit udah dapat $150. Kalau misalnya belum mendekati $150 ya belum perlu isi trading fee dulu ya nggak apa-apa gitu. Nah, terus kalau buat modal trading ya terpisah. Kan sama aja kayak teman-teman misal contoh buka usaha nih. Misal contoh bilang aja kayak beli ruko. Kalau beli ruko doang, teman-teman kan tetap butuh, biar bisa menghasilkan tetap butuh ini kan, modal buat stok barang gitu kan. Nah, ini sama aja gitu. Jadi butuh buat modal supaya bisa ada transaksi jual beli. Nah, untuk modalnya itu memang kalau dari $100 pun bisa-bisa aja, tapi kalau dari kita ada rekomendasi tertentu yang buat tadi teman-teman, yang buat ketika market turun gitu. Misal contoh kayak kita kasih settingan, oh ini settingannya minimal mulai dari $300, $400 itu kita, karena kita ada hitungin, oh dengan modal $300 atau $400 setidaknya kita bisa menanggulangi ketika market lagi turun. Jadi kita tidak bisa menghindari yang namanya floating teman-teman, nggak bisa menghindari atau menghilangkan, karena itu udah bagian dari trading gitu, pasti ada punya. Tapi gimana cara menanggulanginya? Pasti turun tindakannya apa yang tadi? Makanya maksimalin fitur grid dan atau average. Nah, dengan modal yang $300, $400, tentunya kita ada hitung nih. Oh, modal $400 kita hitung pembagian 20 kali cicil atau 20 layer grid supaya jaga-jaga turun 40% ya. Berarti teman-teman bisa lihat, oh, berarti kayak contoh trading di hype turun 40% misalnya. Nah, berarti itu jaga-jaga kalau dari harga sekarang itu kan hype sekarang harganya di $53 tuh atau 50-an dolar. Nah, dia kalau turun 40% itu berarti harus si hype turun sampai ke berapa? 30-an dolar teman-teman. Sedangkan hype itu punya support yang sangat kuat itu di 40-an dolar teman-teman gitu kan. Berarti kan kita udah jaga-jaga buat ya dia tembus di support terkuat lagi gitu. Nah, lebih kayak gitu sih teman-teman. Tapi bisa nggak mulai di $100 tetap bisa. Oke. Hmm, oke. Nah, Kak baru gabung ke ini ya Google Meet-nya. Ini trading atau apa gitu. Ini alat bantu trading di kripto, Bu. Jadi alat bantu trading secara otomatis di kripto, tapi tentunya yang bikin aman adalah modalnya Ibu nanti ada di akun toko kripto atau Bitget atau Binance atau OKX-nya Ibu sendiri. Nah, kalau misalnya masih belum terlalu paham apa itu toko kripto, Binance, Bitget apa gitu, saya kasih gambarannya lebih di tentunya Ibu kan tahu kan kayak BCA, Mandiri, BRI dan lain-lain. Itu kan bank-bank yang terbesar di Indonesia. Nah, menurut Ibu kalau misalnya modal uangnya kita ada di akun BCA-nya, rekening BCA kita sendiri atau BRI kita sendiri, dan transaksinya itu terjadi di akun rekeningnya kita sendiri juga gitu. Nah, menurut Ibu aman nggak?
pasti kan banyak orang pada bilang, oh ya aman. Nah, ini juga sama. Uangnya kita atau modalnya kita dan profitnya kita ada di akun toko kripto atau Binance atau Bitget atau OKX kita sendiri. Jadi masing-masing pada bikin akun aja di sana. Nanti modalnya diisi di sana dan yang bisa WD kita sendiri doang. Nggak pakai nitip-nitip ke sana sini. Dan bahkan nggak taruh semua, dan bahkan modalnya itu nggak dimasukin ke iTrade juga, atau cuma bantu transaksiin jual dan beli aja di akun toko kripto atau Bitget atau Binance yang kita cuma bisa beli dan jual, di luar itu dia nggak bisa gitu. Oke, oh udah mau jam 10 malam ya. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lebih lanjut, paling itu sharing dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ke teman-teman malam ini bermanfaat buat teman-teman, dan juga jangan lupa tonton. Seperti yang tadi bilang, kalau informasi itu hanya cuma didengar dan dilihatkan ya jadi kayak cuma baca judul berita doang, lewat gitu aja, jadi nggak ada apa-apa yang buat nonton. Tapi kalau teman-teman benar-benar terpelajari, teman-teman bisa diskusi lanjut lagi dengan yang undang teman-teman ke Google Meet ini, atau teman-teman ada di grup edukasi. Nah, teman-teman bisa tanya-tanya juga di grup edukasi, atau tanya ke yang undang teman-teman ke grup edukasi juga atau ke Google Meet ini. Tanya sebaik-baiknya. Kita sangat senang buat ngebantu ngejawab pertanyaan teman-teman supaya teman-teman makin paham. Karena saya yakin informasi yang saya bagikan ini semua bisa bermanfaat banget buat teman-teman. Karena gimana pun juga kita harus punya persiapan atau yang namanya dan sumber penghasilan tambahan teman-teman, mau itu dari tradingnya menggunakan bantuan atau misalnya teman-teman mau menjalankan marketing plan, itu juga bagus. Karena teman-teman nggak perlu khawatir, ketika teman-teman bergabung itu edukasi tambahan buat teman-teman itu lengkap kok. Kita akan terus membantu teman-teman supaya teman-teman bisa ngerti penggunaan alat bantunya, dan juga dari sisi marketing plan-nya. Nah, paling itu yang dari saya. Semoga yang saya bagikan ke teman-teman ini sangat membantu teman-teman, dan jangan lupa setelah ini teman-teman langsung lanjut aja, bisa tanya-tanya lagi di grup edukasi atau langsung diskusi aja sama pengundangnya teman-teman masing-masing. Paling itu dari saya. Kalau misalnya kata-kata yang kurang oke, saya mohon maaf, dan selamat malam dan semangat pagi teman-teman.